Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai janji yang tadinya, eh, di video sekarang kita mau ngebahas kisi-kisi yang udah dijelasin tadi di pemantapan, namun mungkin ada beberapa yang kurang paham atau mungkin belum terlalu paham, jadi kita buat videonya. Nah, ini kan tadi udah dijelasin ya, pengaturan pengolahan aset multimedia kayak gini, kayak pengaturan rasio ini mah udahlah, nggak usah dibahas, kita langsung aja ke pembuatan materi tiap scene biar nggak terlalu panjang juga videonya. Nah, ini untuk scene yang pertama seperti ini ya, layoutnya bagian A, kemudian teks, L1, L2 start dengan keterangan seperti ini. Bagian A adalah background, menggunakan latar dengan image BG1 yang udah tersedia di folder aset gambar yang udah disediain. Kemudian teks berupa tulisan Happy Holiday dengan pengaturan font linear gradasi dari kiri ke kanan berwarna biru muda dengan kode warna seperti ini, ke biru tua dengan kode warna seperti ini, dengan tipe font Junegul. Di folder aset juga udah disediain, ukuran fontnya 110, kemudian font stylenya dikasih bold ya. Kita coba buat dua bagian ini dulu ya. Buka PowerPoint-nya seperti ini. Kemudian di poin A kita menyisipkan gambar background dengan nama BG1. Masuk ke picture, this device, masuk ke foldernya aset multimedia, kemudian gambar, cari BG1, kemudian insert, kemudian tarik tiap nodenya supaya menutupi area canvas, kemudian klik kanan, bring to send backward ya, ini supaya posisinya ada di paling belakang, jadi nggak akan nutupin teks dan objek lainnya. Udah kayak gini. Kemudian ini hapus dulu, di delete ya. Nah, kemudian yang kedua, menambahkan eh, teks berupa tulisan Happy Holiday. Kita buat Happy Holiday. Insert tab ini. Happy Holiday. Happy Holiday. Gitu ya ketentuannya. Ukurannya 110. Tulis aja langsung di sini 110. Ini berarti gede banget ya. Kemudian apa? Fontnya Junegul. Junegul. Nah, ini simpan jadi rata kanan, rata tengah, sorry. Kemudian bold. Berarti gede ya tulisannya. Nah, warnanya, sorry. Nah, warnanya, seleksi dulu teksnya, kita kasih warna, shape format. Ini untuk ngasih warna shape-nya atau bentuknya, yang ini baru untuk ngasih warna teksnya atau tulisannya. Kemudian pilih text fill, pilih yang gradient, more gradient. Nanti bakal muncul properti seperti ini ya, format shape kayak gini. Kita pilih yang gradient fill, kemudian presetnya biarin aja, nggak usah. Kemudian tipenya linear dari kiri ke kanan. Berarti kita cari linear left. Nah ini ya, dari kiri ke kanan. Warnanya, ini kan ada 4, tinggal tarik aja 2 ke bawah supaya hilang. Tarik ke bawah, tarik ke bawah. Ya. Dari kiri, nah warnanya yang mana? Yang ini ya, biru muda. Seleksi, klik kanan, copy. Kembali lagi, ini pilih yang ini kan ya. Kemudian colornya pilih more color. Nah di sini di paste. Klik kanan, paste. Kemudian oke. Okay. Nah ini warna biru mudanya udah ada. Sekarang bagian yang kedua, biru tua. Pilih yang ini, sama seperti yang tadi ya, langkahnya. More color, copyin yang tadi. Yang ini, yang biru tua. Klik kanan, copy. Kemudian paste di sini. Klik kanan, paste. Oke. Nah ini, jadinya seperti ini. Ya. Kemudian tinggal close aja karena udah beres. Nah, jadi bagian A dan bagian B udah selesai. Bagian A, bagian B ini yang teksnya. Sekarang bagian yang ketiga, L1 dan L2 adalah posisi logo dan simbol. L1 logo liburan, L2 simbol pelampung yang tersedia di folder aset. Kita insert picture lagi. Insert this device, cari liburan dan ini pelampung. Tinggal tahan CTRL, kemudian insert. Sesuaikan ukurannya. Nah, gini cukup ya. Kayak gini. Ya, udah cukup ya.
Kemudian selanjutnya, ukuran logo dan simbol diatur tetap di area kuning. Jadi nggak keluar dari ini ya, nggak keluar dari background, jadi tetap ada di area si bagian A. Kemudian yang selanjutnya, button start apabila diklik akan masuk ke scene 2. Kemudian animasi scene 1 diatur sebagai berikut. Transisi fade di awal dan di akhir. Kemudian entrance animation untuk logo, entrance animation untuk teks. Kita buat dulu tombol start atau button start. Caranya insert, shape, pilih yang rounded biar sudutnya tidak terlalu tajam. Nah, sebesar ini aja. Kita menyesuaikan dengan, nah ini ya biar sejajar di sini. Kemudian klik kanan, edit text, start. Sesuaikan ukurannya. Nah, udah kita cetak tebal. Kayak gitu ya. Kemudian kita lihat ketentuannya. Ketentuannya button start warna apa nih? Warna kuning. Kita atur warna kuning aja ya biar sama di scene selanjutnya. Kita kasih warna, pilih warna kuningnya, klik yang ini, jangan yang teksnya ya. Yang ini. Kemudian shape format. Nah, ini shape fill baru kasih warna kuning. Nah, sekarang kita tulisan startnya kita ganti jadi warna hitam biar terlihat, ataupun enggak warna hitam, kita kasih outline putih, outline hitam, sorry, supaya terlihat garis tepinya atau garis pinggirnya. Ini untuk ngasih warna tulisannya. Nah, kita nggak pakai yang itu, tapi pakai yang ini, text outline. Nah, kayak gini, gitu ya. Kemudian perintahnya adalah apabila diklik akan masuk ke scene 2. Berarti kita gunakan hyperlink. Klik kanan di sini, bukan di teks ya. Kalau di teks nanti teksnya jadi hyperlink, jadi warna biru. Tapi di sini ya, di sini nih, klik di sini. Nah, di sini. Jadi nggak ada kursor kelap-kelip kayak gini. Jadi pilihnya yang ini, klik kanan, hyperlink. Pilih place in this document. Karena di sini belum ada slide yang keduanya, berarti kita harus buat dulu slide yang kedua. Nah, di sini kita pilih yang kedua. Nah, pilih new slide. Balik lagi ke slide yang pertama. Klik kanan di slide di button start yang ini, sorry. Kemudian hyperlink. Place in this document, baru pilih slide 2. Kemudian oke. Jadi nanti ketika diklik button start yang ini bakal langsung menuju ke slide selanjutnya atau scene kedua seperti itu. Kemudian apa lagi? Animasi scene 1 diatur sebagai berikut. Transisi fade, animasi untuk logo, entrance. Kita pilih ini, berarti pilih yang background, kemudian transition, pilih yang fade. Oke, itu ya. Yang ini. Jadi keluar maksudnya bakal kayak gini. Kemudian untuk animasi entrance-nya, untuk animasi setiap objeknya itu entrance, berarti yang ini ya. Entrance tuh kategori yang paling atas yang warnanya hijau gitu ya. Kita pilih yang pertama yang happy ini. Pilih fly in. Nah, kalau dari atas ke bawah terlalu jauh, berarti kita pilih direction-nya atau arahnya. Kita pilih dari atas ke bawah yang ini. Kayak gini ya. Ini yang satu, kemudian yang kedua yang ini juga sama, fly in, ini udah dari bawah ke atas. Yang ketiga dari bawah ke atas juga, dan ini yang keempat. Kita pilih yang lain aja, yang wipe aja lah. Nah, kayak gitu. Udah, itu udah ngasih 4 animation atau animasi ke satu slide atau ke slide 1. Selanjutnya audio. Audio terdiri voice over menggunakan voice over yang tersedia, kemudian background musik juga sama BGM 1 yang udah tersedia. Kita menambahkannya sama di insert, kemudian audio on my PC. Cari di folder ini ya, audio BGM 1. Nah, ini kita simpan di sini. Nah, gitu ya. Kemudian tambah lagi insert audio voice over. Sekarang kita coba, kita tes ya. Nah, pilih yang ini nih. Slideshow. 1 2 3 4. Musik dimulai. Dan voice over juga dimulai. Happy Holiday Tour and Travel membawa Anda dan keluarga berlibur ke destinasi impian Nusantara. Layanan premium mengukir memorable dengan sentuhan privacy. Maka akan berpindah ke slide kedua. Nah, ini slide kedua masih kosong ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu untuk scene pertama udah selesai caranya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, scene kedua. Nah, ini layoutnya seperti ini ya. Bagian A
bagian B, dan bagian C. Bagian A adalah background menggunakan image dengan nama BG2. Bagian B adalah button seperti ini ya, warnanya kuning, teksnya warna putih. Jika diklik akan masuk scene 2, scene 3, dan selanjutnya. Kita buat dulu bagian A. Background warna background dengan sorry. Insert picture. Nah, BG2 di sini ya. Nah, ini udah masuk BG2. Sesuaikan, tarik ke bawah. Klik kanan, send to back, send backward. Nah, ini hapus saja. Klik delete. Sorry, bukan yang itu. Klik yang ini ya. Nah, yang ini. Klik delete. Ini udah backgroundnya udah ada. Kemudian kita buat button atau tombol. Bagian B, home, video, destinasi, tentang, dan keluar. Sama seperti membuat button start. Masuk ke menu insert, kemudian shape. Yang ini, yang rounded ya. Yang ini. Yang rounded. Kita buat seukuran kayak gini. Warnanya kuning. Kita copyin warnanya. Warnanya kuning. Klik kanan, copy. Warna tulisan putih. Oke. Warnanya kuning. Shape fill, more color, paste di sini. Klik kanan, paste. Oke. Warnanya kuning kayak gini ya. Kasih tulisan, edit text, home. Ukurannya sesuaikan aja. Nah, jadi gini. Kegedean, 36 aja. Kemudian cetak tebal. Nah, biar kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, kita kasih outline juga. Seleksi, masuk ke shape. Tadi kan ini fill, sekarang kita kasih di sini nih. Ini kan text fill, ini text outline. Kita kasih outline hitam. Nah, kayak gitu. Untuk button seterusnya, button video, kemudian destinasi, tentang, dan keluar, kita tinggal copyin aja. Caranya klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Gitu ya. Nah, paste, kayak gitu. Atau bisa dengan cara yang lebih cepat. Nah, caranya, pilih si shape-nya, kemudian tahan CTRL sampai kursornya berubah jadi ada icon plus-nya. Kemudian tarik, sama seperti di Photoshop ya. Tahan shift supaya simetris. Lagi, tahan shift, lagi, tahan shift, lepas. Sekarang kita tinggal ganti tulisannya aja. Yang ini video, kemudian yang ini destinasi, yang ini tentang, dan yang ini keluar. Ya, udah selesai bagian A dan bagian B. Kemudian ini bagian C. Nah, ini kita masuk ke scene 2, scene 3, scene 4, dan scene seterusnya. Itu sama seperti menggunakan hyperlink di button start yang tadi ya. Kalian harus bikin dulu slide-nya. Kita simpan dulu untuk pembuatan slide yang ini. Kita masuk dulu ke bagian C. Berupa animasi atau gambar bergerak, sebuah perahu yang sedang berlayar di laut dengan pengaturan sebagai berikut. Terdapat air yang bergerak, cuaca cerah, terdapat animasi lumba-lumba yang melompat. Kemudian tambahkan efek suara yang sesuai. Kita buka aplikasi yang lain, yaitu aplikasi Canva. Kita buka Canva-nya. Kita buat dulu ukuran khusus seperti yang diminta di awal. Rasionya ukurannya HD ya, 1280 kali 720 pixel. Desain baru. Ini udah ada. Sekarang kita tinggal nyari elemennya. Yang pertama kita cari elemen air atau ombaknya ya. Tulis aja ombak. Sini. Nah, ini ya. Nah, kita pilih yang ini. Karena kita akan membuat animasi, kalau satu nggak akan cukup ya. Karena masih pendek atau terlalu pendek nih gambarnya. Kalau diperbesar juga bakalan kegedean gitu ya. Nah, kita buat 3 ombak atau 3 bagian dari satu gambar yang ini. Kita duplikasi dulu caranya. Yang ini duplikat 1, simpan di sini, duplikat lagi 2. Ya, tuh udah ada 3. Sekarang kita seleksi semuanya, udah jadi 3 gini. Klik kanan, gabung, jadi satu grup, ya. Jadi satu grup nih, satu udah simpan di sini. Nah, kemudian kita akan membuat animasi ombaknya seolah-olah berdimensi gitu ya. Jadi ada 2 ombak. Kita buat lagi. Nah, ini kita lihat panjangnya ya. Yang ini memanjang ke
sebelah kanan kita buat satu lagi yang memanjang ke sebelah kiri. Klik kanan, duplikat. Ya, seperti ini. Nah, kayak gitu. Simpan sebelah sini. Kemudian supaya terlihat rapi, klik kanan, lapisan, tampilkan lapisan, pindahin ke sini. Nah, jadi kayak gini ya. Yang ini mau memanjang ke kanan, yang ini memanjang ke kiri. Kemudian kita buat animasinya terlebih dahulu. Pilih dulu bagian yang ini, layer yang pertama ya, yang ini, animasikan, buat animasi. Karena ini memanjangnya ke sebelah kiri, berarti melajunya ke sebelah kanan. Kita buat animasi ke sebelah kanan, animasi ombak yang bergoyang. 1, 2, 3. Kita buat 3 aja cukup. Nah, cukuplah kayak gitu ya. Kemudian ininya konstan. Kemudian selesai. Selanjutnya sama cara yang kedua, pilih layer yang kedua. Nah, pilih yang ini ya. Kita buat animasi yang tadi. Buat animasi yang tadi mah ke sebelah kanan, sekarang mah ke sebelah kiri. Sorry. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Karena ini terlalu jauh. 1, 2, 3. Nah, gitu aja lah cukup. Konstan. Selesai. Kita coba jalankan. Ini udah mulus ya. Sekarang kita buat backgroundnya. Backgroundnya tuh tadi langit yang cerah. Kita tulis di sini langit cerah. Nah, kita cari warna yang kontras. Yang ini kan ombaknya warna biru. Nah, berarti kita cari langit yang warnanya kontras dengan warna biru biar nggak tabrakan. Nah, kita pilih yang ini aja supaya kontras warnanya yang ini orange, ombaknya berwarna biru. Sekarang tinggal pindahin ke paling belakang, klik kanan, lapisan, tampilkan lapisan, tarik ke paling bawah. Nah, kayak gini ya. Udah simpan aja atau kita gembok aja supaya tidak bergeser ya, tidak kegeser nantinya. Tinggal kunci. Nah, jadi itu nggak digeser-geser, nggak akan kegeser ya. Kemudian selanjutnya kita buat apa? Animasi awan. Kita cari di sini awan. Awannya yang mana? Kita pilih yang ini aja ya, biar ada mataharinya. Awan, kita sesuaikan ukurannya dengan awan yang bergerak. Nah, kita kasih animasi juga sama seperti tadi, animasikan, buat animasi. Nah, kayak gini. Sampai awannya menghilang. Konstan. Atau mulus, boleh mulus juga, kita coba. Kalau mulus kayak gitu ya, kita yang konstan aja. Selesai. Nah, kemudian selanjutnya apa? Tambahkan perahu. Kita tulis perahu. Kita pilih perahu yang mana? Yang ini aja ya. Nah, ini kita balik dulu. Bukan crop. Kita balik ke sebelah. Nah, supaya perahunya nggak kelihatan nempel kayak gini, jadi perahunya harus berada di antara dua ombak ini ya, diapit dua ombak ini. Caranya klik kanan, lapisan, tampilkan lapisan, simpan di antara ombak yang ini ya. Tuh, jadi kelihatan. Nah, kayak gitu. Kita tinggal kasih animasi. Animasikan, buat animasi. Kayak gini aja, nggak terlalu panjang. Nah, gitu. Selesai. Kita coba jalankan. Nah, ini animasinya belum dikasih gitu ya. Nah, ini konstan. Oke. Kita coba jalankan. Seperti itu, kita coba lagi. Nah, kayak gitu. Sekarang kita tambahkan lumba-lumba. Nah, yang ini. Tambahkan yang ini aja ya. Nah, supaya terlihat menarik juga, kita buat si lumba-lumbanya itu berjalan berlawanan dengan perahu. Kita balik dulu. Nah, ini. Kita buat 4 lumba-lumba, caranya duplikat aja dengan ukuran yang berbeda ya, supaya terlihat berdimensi.
Caranya kita buat seperti tadi, diapit di antara ombak. Caranya pilih, seleksi, pakai CTRL ini ya. Klik kanan, lapisan. Pilih semuanya, pindahkan ke antara ombak. Nah, di sini ya. Kita buat animasinya. Mau satu-satu, mau semuanya juga bisa, tinggal seleksi aja. Kita buat satu-satu supaya lebih natural gitu ya. Animasikan, buat animasi. Satu, selesai. Kita buat animasi yang kedua untuk yang ini. Lumba-lumba yang ini. Buat animasi. Konstan. Selesai. Buat yang ketiga sama caranya, animasikan. Buat animasi. Konstan. Selesai. Dan satu lagi. Animasikan. Buat animasi. Konstan. Selesai. Kita coba jalankan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nyimpan lumba-lumbanya terlalu di dalam frame ya, tapi nggak apa-apa lah. Harusnya di luar kayak perahu yang ini biar kelihatan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting caranya kayak gitu ya. Kemudian tambahkan SFX atau efek suara ya. Tambahkan efek suara. Caranya kalian upload aja. Di folder udah disediain suara kapal, suara lumba-lumba, dan suara ombak. Kalau suara ombak tinggal nyari aja di sini di elemen. Cari ombak. Kemudian pilih yang audio. Nah, di sini ada Ocean Wave. Nah, itu ya suaranya kayak gitu. Tinggal tambahkan aja. Tambahkan ke sini. Belum masuk. Nah, sekarang udah. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian suara lumba-lumba yang tadi ya di sini. Udah kalian upload. Tambahkan suara lumba-lumba. Seret lagi ke sini. Nah, ini lumba-lumbanya. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi pas lumba-lumba loncat. Nah, ini kan cuma ada satu. Kita duplikat aja. Klik kanan. Duplikat satu track. Jadi ada dua ya. Duplikat lagi, duplikat satu track. Sampai si lumba-lumbanya hilang. Duplikat satu track. Sini ya, kita coba. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya, tambahkan suara ini nih, suara perahu. Tarik lagi ke sini. Ya, suara klakson perahu. Udah beres. Tinggal bagikan, unduh. Pilih yang video MP4 dan tinggal kalian unduh aja atau download. Nanti hasilnya bisa kalian simpan di slide yang ini ya. Ini kita asumsikan aja videonya udah di download karena udah ada di folder aset. Masuk ke insert, video, video on my PC, animasi pantai. Nah, yang ini ya, sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Kemudian supaya gambarnya tidak atau videonya tidak terlihat flat, kita kasih efek frame di sini ya. Nah, kayak gini, kasih efek frame. Jadi nanti tinggal di play aja. Ini pilihnya di sini playbacknya in click sequence. Jadi ketika semuanya udah diklik, si video bakal berjalan. Ya. Untuk menambahkan hyperlink kita harus buat dulu slide-nya. Tambahkan slide, tambahkan slide, tambahkan slide. Nanti ya itu ya. Nah, untuk menambahkan tinggal di akhir itu di akhir pembuatan slide. Berarti kita nggak usah buat slide karena di scene selanjutnya kita hide dulu. Di scene selanjutnya kita bakal menggunakan
layout yang sama. Jadi kita tinggal menduplikat aja. Cuma ada yang berbeda. Yang berbedanya apa? Di bagian C. Di bagian C ini penggabungan video dari footage wisata 1 dan wisata 2. Perhatikan juga waktunya ya. Wisata 1 dari detik ke 18, dari 0 ke 18 berarti ya. Nah, wisata 2 dari 19 ke 147. Ibaratnya kayak gitu, tinggal potong aja sebenarnya. Kemudian kita buka dulu yang ini, kita bahas bagian C karena bagian A dan bagian B itu udah sama seperti scene yang kedua. Nah, kita buka di aset aset video, masuk ke Canva lagi. Sama seperti tadi ya. Buat ukuran 1280 kali 720. Nanti bakal seperti ini. Kemudian masuk ke unggahan karena videonya diupload tadi ya. Diupload dari folder. Nah, ini ya, video wisata 1 dan wisata 2. Kita masukkan wisata 1 ke sini dan wisata 2 tarik ke sini. Gitu ya, penggabungannya kayak gitu. Kita buat di sini timelinenya berapa detik. Kita buat timelinenya misalkan mana ngasih waktu tuh di sini. Nah, ini untuk pemotongan ya. Kita kasih durasi dulu. Durasinya berapa detik? Ini 13 detik, yang ini 7 detik. Ya anggap aja ini tadi 1 detik ya, kita potong di menit ke-18, di detik ke-18 karena videonya terlalu pendek. Jadi kita ibaratkan kita potong di menit di detik ke 9 misalkan, detik ke 9. Nah, di sini kita potong di detik ke 9. Mana? Detik 9, kemudian kita potong yang ini ya, pisahkan. Nah, tinggal hapus aja, hapus. Nah, caranya kayak gitu. Nah, sisanya dari detik 9 ke detik 15, ini kita pakai yang ini aja. Jadi apa sih caranya kayak gitu ya. Kalian cari di detik keberapa dipotongnya, kemudian kalian sambungkan di detik selanjutnya gitu ya. Jadi teknisnya hampir sama, tekniknya sama, cuma mungkin karena ini videonya cuma 10 detik, jadi kita potongnya di detik ke-9 aja. Yang penting kan tahu cara pemotongannya ya. Kalian tinggal tarik aja di detik keberapa sesuai dengan yang diminta di soal gitu ya. Terus tinggal potong. Cara downloadnya tinggal seperti tadi, bagikan, unduh. Tinggal unduh. Oke, kayak gitu. Karena udah dibuat di apa sih? Video yang ini udah dibuat, udah di-download. Kita langsung masuk ke scene yang ketiga. Caranya klik kanan, duplicate. Nah, kan ini udah sama ya. Tinggal hapus aja yang ini. Hapus. Home video dan ininya udah sama. Insert video on my PC, yang ini gabungan. Nah, yang ini ya. Kalau ada yang putihnya ya tinggal crop aja, pilih crop sesuai dengan area yang dibutuhkan, kemudian enter. Atur dulu ukurannya. Nah, kemudian kasih frame juga supaya terlihat menarik kayak gini ya. Itu scene yang ketiga. Begitupun untuk scene selanjutnya. Audio terdiri background musik menggunakan audio video asli, voice overnya udah disediain juga, sama seperti di scene yang pertama, ngasih background musik ya sesuai yang ada di video aslinya. Jadi ini mah gak pakai background musik. Background musiknya menggunakan video asli dari sini. Nah, dari si videonya. Jadi videonya harus dikasih background musik ataupun videonya udah ada background musik di dalam videonya gitulah. Jadi kita nggak usah nambah musik lagi. Kemudian voice overnya juga menggunakan voice over yang ada di folder suara audio di sini ya. Kita tambahkan aja. Insert audio voice over. Nah, di sini ya. Kita simpan di sini aja. Sama voice over yang tadi di scene yang pertama. Ataupun nanti kalian harus disuruh membuat voice over sendiri, kalian tinggal bikin aja insert audio record. Ini bakal nge-record suara, tinggal record aja. Kalau udah beres stop, udah nanti hasil rekaman suara kalian bakal muncul di sini. Kayak gitu ya. Bedanya insert audio dan insert record langsung dari aplikasinya atau dari PowerPoint-nya. Kita bahas lagi, kita lanjut lagi. Berarti ini udah beres ya. Ini udah beres, langsung lanjut ke visual scene 4. Layoutnya sama, cuma bedanya di bagian C. Di bagian C ada gambar, teks, dan button yang ini ya.
Nah, button yang ini B1, B2 dan seterusnya sampai B5. Terdapat 3 hal yang ditentukan di mana kebutuhan gambar dan teks tersedia di folder aset, yaitu ini ya. B1, B2, B3. B1 Bali, B2 Jogja, B3 Lombok, B4 Pulau Seribu, dan B5 Karimun Jawa. Lalu apabila salah satu button submenu diklik, akan menampilkan informasi berupa gambar dan teks sesuai destinasinya. Pembuatan button submenu ditampilkan di bagian gambar dan teks, disesuaikan dengan kreativitas masing-masing, jadi tidak ada ketentuan. Nah, kita buat dulu bagian C-nya ya. Bagian C ini gambar dan teks. Nah, kita buat gambarnya di sini nggak ada ketentuan, harus gambar file yang mana. Terdapat 3 hal yang lalu di mana kebutuhan gambar dan teks tersedia. Nah, jadi kita pilih gambarnya bebas aja berarti ya untuk gambar dan teks yang ini. Berarti teksnya kita kasih tujuan wisata gitu ya. Kita buat dulu gambar. Di sini gambar berarti ya di bagian C. Scene 1, scene 2, scene 3, dan ini scene ke-4. Duplikat lagi. Kita hapus yang ini. Kita tambahkan gambar. Karena gambarnya bebas, kita pilih BG3 aja ya. BG3. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Sesuaikan ukurannya, kasih frame juga. Kemudian ditambahkan teks ya. Tambahkan teks dan button. Jadi si tombolnya atau si buttonnya nggak keluar dari frame ya, kayak gini. Berarti nggak terlalu besar nanti tombolnya. Kita tambahkan teks dulu, insert, kemudian shape, kemudian yang ini tujuan wisata ya, simpan di tengah, bold, dan perbesar. Nah, warnanya hitam aja lah, simpan di bawah. Kalau nggak kelihatan, kita ganti warna jadi putih. Text fill putih atau apa, kasih outline hitam. Nah gitu, terlihat ya. Ini udah di bold juga, atau kasih fontnya juga Junegul biar sama. Nah gitu ya, tinggal tarik aja. Kemudian buttonnya pilih insert, icon, kemudian nah ini berarti nggak terlalu besar ya, ada 5 sekali gini. B1, warnanya kita samain aja, warna kuning. Teksnya kita kasih cetak tebal, warnanya hitam. Kayak gini ya, perbesar boleh. Dan tinggal copy lagi, CTRL, tahan shift 1, CTRL, tahan shift 2, CTRL, tahan shift 4, CTRL, tahan shift 5. B1, kemudian ganti tulisannya B2, B3, B5, B6. Nah, hyperlinknya kemana nih? Hyperlinknya bisa ke slide, bisa ke file. Kalau ke file mungkin terlalu ribet ya. Kita buat slide lagi berarti di sini, slide baru, new slide. Kita tulis di sini Bali. Jelaskan destinasi apa, bukan destinasinya. Deskripsikan Bali itu kayak gimana. Nah, kita tambahkan dulu gambarnya. Insert, picture, cari di sini Bali. Bali, mana Bali? Nah, ini Bali. Nah, Bali. Misalkan jelaskan Bali itu kayak gimana, gitu ya. Nanti kalian tinggal tambahkan aja di sini, boleh di sebelah sini. Tambahkan teks. Yang ini. Tambahkan teks sebelah sini. Nah, keterangan yang menggambarkan Bali itu kayak gimana. Contoh kayak gimana ya? Bali adalah destinasi wisata Indonesia yang sudah terkenal ke seluruh pelosok dunia karena keindahan alam dan pantainya, gitu kan. Cukup segitu aja, akan kayak gitu ya. Nanti tinggal kalian percantik aja si ininya, si backgroundnya. Jangan sampai cuma warna putih aja ya, karena di sini banyak apa sih,
banyak fasilitas atau fitur yang bisa kalian gunakan untuk ngasih apa sih, ngasih apa namanya ya, supaya lebih bagus lah slide-nya. Kayak ini ya, dikasih desain, nah kasih desain kayak gini misalkan ya, kan kayak gini biar lebih menarik gitu ya. Tinggal tarik ininya ke bawah. Ini boleh dihapus ini juga supaya nggak ada garisnya. Sorry, mana tadi? Ini ya, caranya kayak gitu. Jadi hyperlinknya yang Bali itu ke slide 5. Berarti B1 klik kanan, hyperlink ke slide Bali, ke ini ya, slide Bali, ke Bali. Oke. Begitupun seterusnya untuk Lombok, kita klik kanan aja, kita duplikat, kita ganti jadi yang kedua tuh Jogja, kita ganti jadi Jogja. Jogja. Kita ganti gambarnya. Boleh dihapus, boleh di change di sini ya. Kalau dihapus mulai dari awal ini aja lah, change picture. Jadi Jogja. Nah, supaya apa? Kalau di change supaya ukurannya nggak berubah. Kalau di insert, misalkan insert Jogja. Nah, nanti ukurannya kadang nggak sama ya. Nggak sama. Hanya boleh pakai dua cara, mau insert, dihapus dulu, ataupun format di change atau ganti gambar, atau change picture gitu ya, picture. Delete. Kita ganti Jogja. Keterangannya juga sama lah, tinggal ganti aja. Jogja adalah karena keindahan alam dan pantainya, boleh. Nanti deskripsinya kalian ganti aja ya. Balik lagi ke slide yang ini, B2, klik kanan, hyperlink, slide Jogja, oke. Ya, oh ini terlalu gede nih, kita kecilin dulu. Ini juga sama, kita kecilin dulu. Ya. Oh ini juga sama kegedean karena kita tadi ganti template. Oke, nggak apa-apa lah. Tinggal perkecil aja. Ini juga sama. Oke. Nah itu ya, cara button B3, B4, dan B5 juga sama seperti itu ya. Tinggal duplikat aja. Duplikat slide, ganti namanya jadi apa yang ketiga, Lombok. Kita ganti jadi Lombok. Lombok. Ini ganti juga Lombok. Duplikat lagi, ganti gambarnya, mau dihapus boleh, insert, picture, cari Lombok. Kan kalau diganti gambarnya jadi berubah ukurannya, harus diganti lagi atau harus diatur lagi ukurannya. Kita change aja Lombok. Nah kan ukurannya bakal tetap sama dimensinya kalau di change atau diganti. Kemudian selanjutnya udah Lombok tuh Pulau Seribu tadi ya, atau Karimun Jawa dulu. Oh Pulau Seribu dulu, Pulau Seribu, ganti Pulau Seribu, Pulau Seribu. Ini juga sama, ganti Pulau Seribu ya. Kita ganti gambarnya, picture, change picture, this device, cari Pulau Seribu. Pulau Seribu yang ini. Duplikat lagi. Yang terakhir Karimun Jawa, Karimun Jawa. Karimun Jawa. Ganti change picture, cari Karimun Jawa. Oke, kayak gitu. Sekarang tinggal hyperlink. B3 udah, berarti B4 belum ya? B3 udah belum? Oh, belum. B3 ke Lombok, B4 ke Pulau Seribu, B5 yang terakhir ke Karimun Jawa. Oke. Bagian C udah selesai. Ya, audionya berupa BGM 2. Kita kasih BGM 2. Insert audio on my PC, cari BGM 2. BGM 2. Oke. Simpan di ini. Ya, kita coba tes. Happy Holiday Tour and Travel membawa Anda dan keluarga berlibur ke Bali. Nah, Bali. Oke, harusnya di sini kita buat dulu tombol kembali ya, supaya balik lagi ke home, ke sini nih. Balik lagi ke sini. Cuma di sini nggak dikasih ketentuan. Kita buat aja supaya
ada tombol kembali ke bagian yang ini, bagian visual scene 4 yang bagian destinasi ya. Nah, yang bagian destinasi yang ini. Berarti di sini kita buat tombol lagi. Tombol. Nah, ini ya. Ini aja. Warnanya kita sesuaikan warna kuning. Ini kita namanya jadi home. Home. Warnanya hitam. Cetak tebal. Perbesar. Suara mangkok atau tukang bakso. Tukang bakso jadi hayang bakso ya. Udah nggak apa-apa lah, nanti aja. Klik kanan, hyperlink ke slide berapa tadi? Destinasi itu slide yang ke 4 berarti ya, slide 4 yang ini. Oke. Kita copyin, kita paste lagi, dan paste lagi. Kita coba diulang. Happy Holiday Tour and Travel membawa Anda dan balik lagi ke home. Oke. Lombok, Jogja, balik lagi ke home. B3 home, B4 balik lagi ke home. Karimun Jawa balik lagi ke home. Oke. Beres ya. Nah, itu kayak gitu. Itu untuk scene keempat. Scene keempat. Ini nih. Sekarang visual scene 5. Ini ya. Sama keterangannya tentang. Nah, kalau tentang cuma berisi teks. Ini lebih mudah lagi. Kita duplikat. Yang ini duplikat ya. Yang ini aja duplikat. Duplicate slide. Nah, tinggal tarik ke bawah. Scroll, tarik ke bawah. Ke sini. Ini sekarang tentang ya. Ini nih. Atau about. Kita hapus dulu. Hapus. Isinya bagian C ya. Kita bahas bagian C karena bagian A dan bagian B sama. Berisi teks Happy Holiday yang bla 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 bla. Menggunakan tipe font Family Sans dengan rata justify, penempatan minimal 70% area frame serta terdapat border dengan tipe putus-putus. Oke, kita buat. Kita copy dulu ininya. Copy. Kemudian balik lagi ke sini. Insert shape. Buat gini. Klik kanan, edit text. Klik kanan. Mana? Klik kanan, paste text. Sesuaikan ukuran. Terus di sini rata kiri kanan, berarti yang ini ya, justify. Nah, rata kiri kanan. Kemudian apa? Warnanya. Warnanya kita kasih warna apa? Karena di sini nggak ada ketentuan ya, nggak ada ketentuan. Nah, kita buat aja. Kan nggak ada ketentuannya ya, nggak ada ketentuan warna dari kotaknya. Kita buat atau ganti warnanya aja. Warnanya kita kasih warna biru supaya lebih berdimensi ya. Kemudian shape outline-nya, kan ini garis tegas ya, garis nyambung. Kita kasih garis putus-putus yang ini nih, dases. Kok kecil nggak kelihatan? Oke, gampang. Jangan panik. Nah ini ukurannya. Semakin besar, semakin besar juga jaraknya. Oke, ini kan titik-titik. Titik-titik kotak-kotak gitu mah. Nah ini, bulat-bulat mana? More line coba. Ini ada. Oke, tipenya yang round. Nah, ya ini ya, tipenya round. Kalau square kotak, si titiknya jadi kotak-kotak, titik-titiknya. Kalau round, bulat. Kalau flat, kotak-kotak juga. Jadi kita pilih yang round aja ya, biar kelihatan bagus. Nah, seperti ini. Ini untuk, gitu kan ya, Sans Family Serif. Kita ganti fontnya. Sans Serif. Sans Serif Collection ini ya. Ukurannya tadi berapa ukurannya? Ukurannya menyesuaikan dengan ini. Nah, sini aja ya. Menyesuaikan dengan bentuk shape-nya. Itu untuk scene yang kelima. Nah, pakai background BGM 3. Tambahkan lagi insert audio on my PC BGM 3. Oke, simpan di sini. Gitu ya. Oke, tinggal yang terakhir nih, bagian yang ke-6.
ya, karena bagian yang selanjutnya adalah membuat proposal. Bagian yang keenam ini layoutnya berbeda dengan layout slide sebelumnya atau scene sebelumnya. Ini bagian A background, BG3, kemudian teks, logo dulu, simbolnya apa nih? Nggak ditentuin ya. Oke, kemudian teks multimedia interaktif dibuat oleh, oke, kita buat dulu slide-nya di sini. New slide, hapus dulu ini karena pakai tema. Oke, tinggal timpa aja ya. Kalau pakai tema yang tadi, soalnya pakai tema yang ini ya, yang di sini tuh. Nah, kita timpa aja. Insert picture BG3 yang ini ya. Tinggal tarik, klik kanan. Oh, nggak ada karena kita pakai template. Oke. Kemudian tambahkan logo atau icon sini ya, L1, L2, L1, L2 posisi logo yang tersedia. Kita samain aja logonya yang tadi, logo yang di sini. Nah, yang ini kita copy aja biar ukurannya sama. Klik kanan, copy, balik lagi ke ini, klik kanan, paste. Nah, ya, semua posisinya sekarang di atas. Kemudian selanjutnya apa? Teksnya ini, multimedia interaktif dibuat oleh, nah, kita copy, klik kanan, copy. Ketentuannya ini, warnanya putih, Arial black, reguler, size-nya 40, berada di tengah atau paragraf rata tengah. Oke, tambahkan insert, teks, simpan di sini, klik kanan, paste, warna putih. Nih, warna putih, Arial black. Nah, Arial black tapi warna putih. Oke, kita kasih outline supaya nanti tulisannya terlihat ya. Kemudian apa? Rata tengah, pilih yang ini, center. Ukurannya 40. 40 ya barusan. Oke, ukurannya 40. 40. Nah, gede juga ya. Nah, sekarang kita kasih outline supaya tulisannya terlihat. Karena backgroundnya ini warna cerah juga, jadi tulisannya takut nggak kebaca. Outline warna hitam. Nah, multimedia interaktif ini dibuat oleh, misalkan siapa namanya? Dibuat oleh siapa sih? Desainnya Fajar misalkan. Fajar. Nah, gitu ya. Sebagai produk hasil dari ujian kompetensi bidang multimedia. Udah segitu. Udah beres ya slide 6. Nah, sekarang bagian yang terakhir, kan tadi belum, oh ini kasih BGM ya, kasih audio, sorry. Insert audio BGM 4. Simpan di sini. Gak apa-apa, karena nggak akan terlihat. Kita belum nge-hyperlink ya button yang ini ya. Ini belum nge-hyperlink. Kita hyperlink dulu berarti. Home. Tadi ketentuannya gimana? Di atas. Nah, home masuk ke scene 2. Kita buka berarti home tetap di sini ya. Scene 2 tuh yang ini kan. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan seterusnya. Home. Hyperlink. Slide 2. Oke. Kemudian video. Video tuh mana? Video ke slide berapa? Video ke scene 3. Klik kanan, hyperlink. Slide 3. Destinasi slide 4. Tentang slide 10 berarti ya, karena ini keluar mah enggak berarti. Masuk scene 6, scene terakhir berarti sini yang ini ya. Hyperlink slide 10 yang ini. Sama yang selanjutnya juga, yang ini juga sama. Video home ke slide 2. Slide 2 video ke slide 3 atau ke slide video yang ini. Destinasi ke slide 3. Destinasi slide 4 ya, slide 4. Tentang slide 10 yang ini, happy holiday. Keluar slide 10 atau slide 11 sorry, atau slide yang terakhir ya. Sama slide yang ini juga. Home. Enaknya mah di copy paste, berarti kalau copy paste mah apa sih? Bikin buttonnya terakhir. Enggak apa-apa, tinggal gini aja, tinggal nambahin hyperlinknya aja. Home slide 2, video slide 3 yang ini. Destinasi slide 4 yang ini. Yang tujuan wisata tadi yang B1 sampai B5. Tentang slide 10 yang ini.
holiday, keluar slide terakhir. Oke, seperti itu. Ya, kita coba jalankan dari awal. Ini startnya kegedean karena kita tadi ganti font, ganti template. Kita coba jalankan. 1, 2, 3, 4, musik muncul. Happy Holiday Tour and Travel membawa Anda dan keluarga. Slide kedua. Nah, ini animasinya ya. Ini animasi Happy Holiday. Nah, ini balik lagi ke slide 2. Ke slide 2 ya. Oh. Lah. Slide 2. Ini ke video. Ini ke destinasi. Ini ke tentang. Ini keluar. Nah, keluar ya. Harusnya di sini ada button lagi nih buat balik lagi ke home. Supaya kita bisa balik lagi ke home yang ini, sama kayak di bagian yang ini. Bagian yang wisata yang ini ya, yang B1, B2 yang ini. Kita coba jalankan. Home. Oke, aman. Video, destinasi, B1, balik lagi, B2, balik lagi, B3, home. Oke. Harusnya di tiap nah di sini juga harus ada balik lagi ke home harusnya, supaya nggak harus ngulang dari awal. Oke, seperti itu ya untuk pembahasannya. Semoga bisa dipahami video yang cukup singkat ini, karena di bagian selanjutnya, bagian yang terakhir, ini membuat proposal. Nah ini ya, membuat proposal kita bahas di video yang lain. Kita bahas yang ini dulu. Kemudian kayak pembuatan penyimpanan folder juga harus diperhatikan juga ya. Ini harus dibaca benar-benar, dibaca baik-baik. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga bisa jadi bahan buat uji kom nanti. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya selama selama pelatihan ini dan selama pemantapan 2 hari terakhir ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan uji komnya semuanya lulus. Amin. Ya, terima kasih.